Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang etika filosofi dan bisnis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Priyoswono dan dengan dua anggota lainnya, yaitu Halifatus Sania dan Ahmad Alian Nur Akbar. Sebelum membahas lebih jauh tentang etika bisnis, saya akan menjelaskan tentang etika. Etika adalah sebuah pedoman yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salah perilaku manusia di dalam masyarakat. Etika sendiri berbeda dengan undang-undang dan peraturan. Etika tidak bersifat konkret. Dalam ilmu filsafat, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang etika. Salah satunya adalah virtue ethic. Virtue ethic sederhananya menjelaskan bahwa orang yang berbuat baik adalah orang yang terbiasa berbuat kebaikan. Namun, kali ini kita akan membahas tentang utilitarianisme dan deontologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme sendiri adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Atau bisa dikatakan menekankan pada perbuatan yang menghasilkan kebaikan bagi orang banyak. Teori ini juga disebut sebagai teori konsekuensi, artinya selama membawa manfaat maka dapat disebut baik. Contohnya sendiri adalah dalam kondisi perampokan kantor. Kita diperbolehkan untuk berbohong karena untuk melindungi aset kantor. Dan konsekuensinya adalah manfaat bagi orang banyak. Yang kedua adalah tindakan eutanasia atau suntik mati. Diperbolehkan karena konsekuensinya pasien tidak akan merasa sakit lagi dan keluarganya tidak kesulitan untuk membayar biaya pasien. Yang ketiga atau yang terakhir adalah membunuh beberapa teroris diperbolehkan karena untuk kebaikan orang banyak. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai deontologi. Deontologi ini berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani yaitu deon yang artinya kewajiban. Dari konsep deontologi ini kita melihat baik buruknya perbuatan suatu seseorang itu dilihat dari proses atau dilihat dari bagaimana ia melaksanakan kewajiban atau melaksanakan peraturannya. Dari konsep deontologi ini kita tidak melihat akibat buruk atau akibat baik dari perbuatan yang dibuat, namun hanya melihat proses dalam pelaksanaan kewajiban. Saya akan memberi sedikit contoh mengenai deontologi. Misalnya kita dalam perusahaan kita menjadi seorang karyawan dan itu kita mendapatkan sebuah masalah, yaitu ada perampok datang masuk dan perampok itu bertanya di mana keberadaan barang-barang berharga perusahaan. Nah, di situ pastinya kita akan berbohong mengenai di mana barang-barang berharga di perusahaan itu. Kita akan berbohong demi menyelamatkan barang perusahaan, meskipun itu akibatnya baik, namun dalam konsep deontologi walaupun bagaimanapun berbohong itu tidak diperbolehkan. Jadi deontologi ini hanya melihat dari proses pelaksanaan kewajiban saja, tidak melihat dari apa akibat yang ditimbulkan dari itu. Kesimpulan dari kelompok kami adalah dalam bidang bisnis, utilitarianisme sering digunakan oleh seorang manajer dalam menentukan keputusan, di mana dari alternatif yang tersedia, manajer akan memilih alternatif mana yang mendatangkan banyak keunggulan dan sedikit dalam menimbulkan konsekuensi buruk yang ada. Sedangkan deontologi digunakan oleh perusahaan untuk membangun budaya perusahaan dengan tujuan menyatukan pikiran anggotanya sehingga perusahaan akan lebih mudah dalam mencapai tujuannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.